Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hedi Hardiana pada mata kuliah pengantar Big Data Kesehatan. Pada materi kali ini kita akan membahas mengulas sedikit gitu ya berkaitan dengan materi data pre-processing. Kemudian nanti teman-teman juga akan praktikum secara mandiri gitu ya. Dan mohon ikuti petunjuk yang saya lakukan atau yang saya record gitu ya di dalam video ini. Baik, teman-teman gitu ya, kenapa kita harus belajar data pre-processing? Data pre-processing itu adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang data analis gitu ya, oleh setiap data analis, termasuk teman-teman ketika nanti melakukan penelitian. Maka ada istilahnya persiapan data gitu ya, kemudian transformasi data, kemudian melihat data itu sudah baik atau belum, apakah ada yang missing atau tidak gitu ya. Nah, itu sebenarnya proses itu adalah data pre-processing gitu ya di dalam data analis. Di dalam data analitik itu tahapannya adalah data pre-processing. Nah, data pre-processing atau pra-proses adalah istilah gitu ya. Adalah istilah yang wajib diketahui dan dilakukan. Jadi artinya wajib gitu ya, bukan harus tapi wajib lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak melakukan tahapan ini, maka percaya atau tidak percaya datanya akan error gitu ya. Hasil analisisnya akan error. Nah, saking pentingnya tahapan ini gitu ya, makanya data pre-processing disimpan di awal. Kemudian jika tidak dilaksanakan ini, teman-teman tidak akan mendapatkan insight atau informasi dari data yang akan teman-teman olah gitu ya. Apa itu data pre-processing? Pada materi sebelum UTS kalau tidak salah saya pernah menyampaikan data pre-processing secara sekilas gitu ya, bahwa data pre-processing ini adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data yang masih mentah dalam format ke dalam format yang berguna dan efisien. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mendapatkan format data gitu ya, dan data itu adalah bukan hasil penelitian teman-teman sendiri, artinya data itu adalah data sekunder gitu ya, maka teman-teman bisa menggunakan data pre-processing ini gitu ya. Ada tahapan data pre-processing ini. Nah, di dalam data pre-processing ini gitu ya, teman-teman harus teman-teman itu harus lebih paham apa yang harus saya lakukan terhadap data tersebut gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah download, sudah dapat datanya, jangan langsung dimasukkan ke dalam aplikasi pengolah data, jangan gitu ya. Jadi teman-teman ibaratnya review dulu datanya, apakah ini datanya sudah standar atau belum gitu ya, apakah ada yang kosong atau tidak, apakah ada data atau baris data yang tidak sama gitu ya. Nanti kita akan coba lihat ya. Nah, jadi teman-teman gitu, di dalam data pre-processing ini teman-teman itu dituntut untuk kejelian di dalam melihat struktur data, melihat rows datanya apakah seragam atau tidak gitu ya. Nah, dalam data pre-processing ini melibatkan juga proses validasi dan imputasi data. Validasi maksudnya apa? Tadi gitu ya, apakah data ini ataukah satu baris gitu ya, atau ada satu kolom atau satu isian gitu ya yang itu kosong, tidak seragam formatnya, atau tidak terbaca gitu ya. Nah, kalau imputasi data, maka kita harus memperlakukan mau digimanain data yang kosong itu gitu ya, mau diapain data yang tidak ada, tidak lengkap, apakah kita mau hilangkan ataukah kita replace value atau nilainya itu dengan nilai rata-rata atau bagaimana gitu ya. Nah, itu maksud dari imputasi data.
Nah, tujuannya gitu ya. Tujuan dari validasi itu adalah menilai tingkat keakuratan dan tingkat kelengkapan. Gitu ya. Jadi datanya lengkap atau tidak itu ada di validasi. Jadi mau tidak mau teman-teman itu harus melaksanakan validasi ini dulu. Gitu ya. Nah, kemudian ada tujuan imputasi. Nah, imputasi ini tujuannya adalah memperbaiki kesalahan dan memasukkan nilai yang hilang, bisa secara manual atau secara otomatis. Makanya tadi saya bilang kalau ada nilai yang kosong gitu ya dalam satu baris, maka apakah kita mau menginputnya dengan nilai rata-rata atau dihilangkan satu baris itu sepenuhnya, atau misalkan kita bisa menggunakan metode secara otomatis, bisa menggunakan RStudio, bisa menggunakan Python gitu ya. Supaya apa? Supaya si nilai yang hilang itu atau data itu tidak dibuang secara percuma. Artinya contoh misalkan kayak gini. Teman-teman mendapatkan 300 rows gitu ya, baris data. Dari 300 rows itu yang komplit adalah 145. Nah, otomatis 155-nya itu ada yang kurang lengkap. Gitu ya. Nah, apakah yang kurang lengkap ini mau dieliminasi? Tidak kan? Sayang banget gitu loh. Hampir setengahnya data itu teman-teman akan remove. Nah, oleh karena itu bisa menggunakan teknik manual, artinya kita menginput bagian mana yang kosong menggunakan nilai rata-rata, median gitu ya, ataupun modus, atau bisa menggunakan secara otomatis gitu ya, menggunakan aplikasi secara Python seperti Python ataupun RStudio. Pada prinsipnya sama gitu ya, nanti inputnya bisa nilai rata-rata, bisa nilai modus ataupun nilai median gitu ya. Tergantung nanti datanya ini apakah normal atau tidak gitu. Nah, kemudian data pre-processing ini biasanya gitu ya, biasanya digunakan pada aplikasi rule based dan yang berbasis database. Nah, kenapa? Karena biasanya yang berbasis database ini jumlah datanya itu sangat besar. Makanya data pre-processing ini di dalam Big Data Analytics itu adalah salah satu kewajiban. Supaya apa? Supaya data yang banyak itu bisa kita ambil insight-nya, ambil informasinya dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Gitu. Nah, itu jadi mau tidak mau gitu ya. Nah, di dalam data pre-processing ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah data cleaning gitu ya. Kemudian data integration, kemudian ada data transformation, dan terakhir adalah data reduction. Yang pertama data cleaning. Nah, di dalam tahapan ini gitu ya, teman-teman itu harus dan ataupun wajib membersihkan data melalui tadi mengisi nilai yang hilang, menghaluskan noise data. Noise data itu kayak semacam pencilan gitu ya, atau misalkan pencilan itu outliers lah, seperti itu. Jadi kalau misalkan di teman-teman mengolah data statistik gitu ya di SPSS misalkan, kemudian nanti teman-teman mau melakukan statistik deskriptif dulu. Nah, di dalam statistik deskriptif biasanya nanti akan ada pilihan, ada outliers. Kemudian teman-teman akan melihatnya dengan box plot gitu ya. Nah, outliersnya itu nilainya berapa? Gitu ya, ada berapa? Kalau misalkan cuma ada 2, ya udah kita hilangkan, eliminir. Tapi kalau misalkan outliersnya itu ada 100, nggak mungkin kita eliminir. Gitu ya, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu dihaluskan gitu ya, dihaluskan. Artinya dihaluskan apa? Dicari nilai rata-rata ditambahkan dengan mediannya. Biasanya seperti itu. Dan di dalam data cleaning juga itu menyelesaikan inkonsistensi gitu ya yang telah ditemukan. Contoh maksudnya ada pertanyaan atau ada variabel yang harusnya diisi gitu ya dengan ya tidak,
tapi ini diisinya dengan 1 atau 0. Maka kita harus pilih mau yang mana, mau 1 0 atau iya atau tidak gitu. Ya tidaknya itu maksudnya secara teks ya. Secara teks itu kalau di data analis itu mau teks mau number itu bisa-bisa saja gitu ya. Tapi kalau di statistik menggunakan SPSS, nah itu biasanya akan susah gitu ya. Kita harus menginput dulu, mengkategorikan yaitu 1, tidak itu 0 gitu kan ya. Nah tapi kalau di data analis itu, di data analitik yang akan kita lakukan itu tidak sampai ke arah sana gitu ya. Nah itu adalah data cleaning. Terus yang kedua adalah data integration. Maksudnya apa? Jika teman-teman itu mendapatkan 2 sheet atau 2 file yang dimana file itu saling berkaitan satu dengan yang lain, artinya di file yang ini ada identitas saya gitu ya, dengan variabel yang lain. Kemudian di file yang satu lagi ada identitas saya dengan variabel yang lain juga. Nah, teman-teman mau menggabungkan dataset ini menjadi satu, set, gitu ya, sehingga jadi satu file, ID-nya tetap sama, variabelnya jadi nambah, gitu ya. Nah, itu adalah data integration. Jadi menggabungkan beberapa data dalam suatu dataset, beberapa file, jadi satu dataset. Tujuannya apa? Supaya menghemat effort teman-teman. Daripada menganalisis 2 kali, mending kita menganalisis dalam 1 kali jalan menggunakan satu file atau satu dataset. Nah gitu ya. Dan tentunya sebelum mengintegrasikan ke dalam satu dataset, teman-teman harus lihat formatnya sama atau tidak gitu ya. Nah untuk data integration ini bisa secara manual, artinya kita copy paste, atau kita bisa merge gitu ya secara otomatis. Nah gitu ya, itu berkaitan dengan data integration. Kemudian yang ketiga adalah data transformation. Nah di dalam data transformation ini digunakan gitu ya untuk mengubah data dalam bentuk yang sesuai dalam proses data mining. Contoh misalkan kita nggak bisa gitu ya, kita nggak bisa menganalisis salah satu data yang seharusnya itu dilakukan secara normalisasi, tapi ternyata datanya itu tidak normal, kita nggak bisa gitu ya, kita nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada data yang memang harus dilakukan sebuah normalisasi, maka lakukan dulu normalisasi. Kalau misalkan data ini adalah non parametrik gitu ya, ya kalau data non parametrik nggak usah dinormalisasi. Tapi kalau datanya parametrik, artinya data sebagian besar data itu adalah berupa angka gitu ya. Bukan sebagian besar, hampir semua datanya itu adalah angka gitu ya. Dan angka itu memiliki nilai yang berguna gitu ya, maka harus dinormalisasi. Itu adalah salah satu syarat jika kita mau menganalisis data yang sifatnya numerik gitu ya, maka harus dilakukan normalisasi. Tapi kalau datanya campuran, kemudian terdiri dari ada yang datanya sifatnya non parametrik atau yang teks gitu ya, maka ya kita nggak usah pakai normalisasi gitulah. Itu maksudnya gitu ya. Kemudian kalau diskretisasi ini adalah bisa saja gitu ya, ada satu variabel yang kita tidak perlu variabel ini atau atribut ini, kita nggak perlu, ya kita delete gitu, nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Daripada mencantumkan semua variabel tapi ternyata variabelnya itu tidak ada yang tidak semua yang dianalisis, ya buat apa gitu ya. Nah mendingan mendingan dikurangi. Nah kemudian yang keempat terakhir adalah data reduction. Ini seperti yang tadi gitu ya, di dalam diskretisasi juga hampir sama, bahwa ketika datanya besar
gitu ya, kemudian ada atribut yang mungkin tidak terlalu diteliti, maka kita hilangkan. Atau karena datanya yang sangat besar, maka kita cukup ambil sampling gitu ya. Kita ambil sampling, misal gitu ya, dari datanya 1 juta, oh kita ambil sampling 100.000 saja deh gitu ya. Nah itu bisa dilakukan gitu ya. Dari 100 juta, dari 1 juta rows, 1 juta baris, kita bisa menggunakan teknik tertentu gitu ya di dalam aplikasi, mengambil hanya 100.000 rows baris data. Itu bisa dilakukan gitu ya, menggunakan aplikasi yang akan kita gunakan di dalam data analitik ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau yaudah semuanya Pak gitu ya, ya monggo, sepanjang laptop teman-teman kuat gitu ya. Karena ketika datanya banyak, diperlukan sebuah resources ataupun sumber daya dari mesinnya untuk melakukan proses analisis gitu ya. Dan terakhir gitu ya, data preprocessing ini adalah proses yang penting dilakukan guna mempermudah proses analisis. Proses ini dapat menyeleksi data dari berbagai sumber dan menyeragamkan formatnya ke dalam satu set data. Jadi pada intinya data preprocessing ini adalah kewajiban sebelum kita melakukan analisis data. Gitu. Jadi kita harus dirapihkan dulu tuh datanya, baru kita bisa melakukan analisis data. Oke, terima kasih. Itu saja materi overview-nya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan praktik, gitu ya. Praktik bagaimana melakukan data pre-processing. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman untuk meng-email ke saya ataupun drop pertanyaan di Google Classroom. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.